percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Yireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan. Yehova Yireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyukhadim. Kita ini sangat istimewa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, saya mengajak saudara untuk melihat di sebuah ayat dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat saya membaca kitab Roma pasal 2 ini, saya mengingat Bapak Basuki Purnama, BTP, Bapak Ahok. Bagaimana beliau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat beliau menjabat sebagai gubernur DKI, banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan beliau. Beliau difitnah, bahkan beliau diperhadapkan dengan sebuah hukum, dengan hukum Bapak Ibu, di mana beliau dikatakan difitnah bahwa beliau menghina ayat kitab suci Al-Quran, surat Al-Maidah. Padahal banyak pengamat waktu itu, bahkan ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Pak Ahok tidak melakukan penghinaan terhadap ayat kitab suci Al-Quran. Tetapi oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk mendapatkan kedudukan Bapak Ibu, isu itu digoreng oleh mereka untuk menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Ahok. Kita teringat Bapak Ibu, bagaimana kata Pak Ahok, kalau kalian menghakimi saya, aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata Pak Ahok. Saya teringat sekali Bapak Ibu. Saya teringat bagaimana kata Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan, kalau kalian menzolimi saya, yang kalian lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Padahal Bapak Ibu, orang yang menghakimi Ahok punya masalah besar dalam hidupnya. Satu persatu dibuktikan. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, satu persatu lawan-lawan Ahok yang menghakimi Ahok jatuh. Mereka melawan orang benar. Benar di dalam melakukan tugas sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta. Beliau membasmi para korupsi. Beliau membasmi orang yang main uang rakyat. Beliau
membasmi atau menghadang orang yang ingin coba-coba memakai uang rakyat untuk masalah pribadi dan politiknya. Nah, di saat Pak Ahok melakukan benar di dalam pekerjaannya, Bapak Ibu, banyak orang menentang. Lalu dikait-kaitkanlah ketika Pak Ahok terpleset lidah, lalu mereka jadikan kata-kata Pak Ahok itu dibawa ke ranah hukum. Bahkan terjadi demo besar-besaran. Sampai ada istilah reuni 212. Itu terjadi pada zaman Bapak Ahok. Saya juga mengingat di sebuah hadis, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ittaku da'watal madlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa duhnaha hijaban. Saya bacakan sekali lagi, Bapak Ibu. Taku da'watan madlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa duhnaha hijaban. Artinya, hati-hati terhadap orang yang terzalimi. Meski ia kafir, sejatinya tak ada penghalang bagi doa tersebut ke Tuhan. Attaku da'watal madlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijaban. Hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi, meski ia kafir, sejatinya tak ada penghalang bagi doa tersebut kepada Tuhan. Perkataan Ahok, Bapak Ibu, kalau kalian menzalimi saya, yang kalian lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu kalian dipermalukan. Dan tidak lama setelah itu, Bapak Ibu, kejadian satu persatu mereka ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi, kasus suap. Bahkan baru-baru ini kita melihat ada orang yang pada saat Ahok diperhadapkan dengan musuh, dengan hukum, orang tersebut, Bapak Ibu, orang itu paling kuat suaranya, paling gencar. Dia kumpulkan umat, dia katakan orang ini harus cepat-cepat ditangkap karena punya potensi untuk lari ke luar negeri, melarikan diri. Ternyata, Bapak Ibu, orang tersebutlah tersandung hukum, dan ketika dipanggil ada berbanyak sekali alasan orang tersebut. Dan puji Tuhan, 2 hari ini beliau juga ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena ketika seseorang berhadapan dengan hukum, tidak akan bisa lari dengan hukum. Sampai kapanpun, kalau belum menyelesaikan hukum, tetap hukum itu masih berlaku bagi orang yang bersangkutan. Dan pembuktian kata-kata Ahok, Bapak Ibu, satu persatu orang yang memusuhi Pak Ahok ditangkap oleh polisi, dijebloskan dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Roma 2 ayat 1, kita selaku manusia biasa, punya kesalahan, punya khilaf, ada banyak masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan kita menghakimi orang lain. Ketika kita menghakimi orang lain, ternyata kita pun punya salah. Kecuali kita selama hidup tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, baru boleh kita menghakimi orang lain. Itu perkataan saya, bukan perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan kembali ke Bible, Alkitab, Bapak Ibu, tetap tidak boleh menghakimi. Kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang. Kalau kamu tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki orang. Kalau kamu tidak mau mengkhianati, dia khianati, jangan mengkhianati orang. Kalau kamu tidak mau dilempari, jangan melempar orang. Kalau kamu tidak mau mencubit, jangan kamu cubit orang. Kitab Roma saya akan bacakan sekali lagi, Bapak Ibu. Karena itu, hai manusia, hai saudara semuanya, baik saya maupun saudara, siapapun juga engkau, siapapun kita, Bapak Ibu, yang menghakimi orang lain, yang suka berkata dusta terhadap orang lain, yang suka menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Selama kita masih bernafas, Bapak Ibu, tidak pernah kita bebas daripada kesalahan. Maka di dalam kitab Roma 2 ayat 1
Di situ dikatakan, dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana orang-orang pada waktu itu menghakimi Pak Ahok, padahal mereka itu bejatnya minta ampun. Tidak lama setelah Pak Ahok dijebloskan dalam penjara, tidak lama Bapak Ibu, tidak butuh waktu berbulan-bulan, hanya butuh waktu beberapa hari, ada salah satu kepala daerah ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi. Ada banyak hal lain, kasus yang lain, orang-orang yang berurusan, yang menghakimi Pak Ahok, satu persatu dipermalukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, doa orang terzalimi itu cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Orang benar, dia melakukan pekerjaannya dengan benar, mengurus administrasi dengan benar, lalu dihakimi oleh orang yang tidak benar, dizalimi, dan doa orang ini adalah sangat besar kuasanya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang sudah saya bacakan tadi. Saya akan bacakan sekali lagi agar saudara mengingat dan menonton video ini. Attaku da'watal madlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa daunaha hijaban. Hati-hati doa terhadap doa orang yang terzalimi, meski ia kafir, sejatinya tak ada penghalang bagi doa tersebut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jangan pernah menghakimi orang kalau kamu tidak dihakimi. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesua Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.